Ya, selamat malam teman-teman. Salam satu hobi elektronika. Siapa saja yang berminat dalam dunia elektronika ya, terutama dalam hobi elektronika ini ada beberapa cabang, bisa merakit, bisa memperbaiki. Nah, kali ini saya ingin memberikan sedikit pengenalan mengenai peralatan yang sering dipakai oleh para teknisi elektronika dalam menjalankan pekerjaannya ya. Yang pertama sudah pasti solder. Ini solder. Ini solder yang saya miliki adalah solder merek GOT, GOOT. Oh, sejak saya kelas 6 SD ya, saya ingat banget waktu itu. Ini, jadi solder ini udah sangat lama dan cukup awet, sangat awet. Dalamnya sudah saya ganti uh, elemen pemanasnya, tentu dengan merek yang sama juga GOT ya. Lalu bodinya ini saya ganti juga, tapi ini mata soldernya adalah GOT ya. Tapi ini sangat sangat nyaman dalam bekerja. Ini adalah jenis solder pensil ya. Nanti ada jenis yang lain itu jenis yang tembak ya. Nah, ini adalah yang paling saya sukai, favorit saya dalam pengerjaan-pengerjaan. Di sini ada apa namanya, bisa dikatakan tempat untuk menahan ya, holdernya. Lalu yang kedua, ini adalah solder asistan ya. Ini sangat berguna sekali teman-teman jika Anda berminat dalam dunia servis elektronika untuk pengerjaan-pengerjaan yang kecil-kecil ya, untuk menarik resistor ya, untuk mencungkil kapasitor ya, kaki-kakinya di PCB gitu kan. Misalnya katakanlah ini kita memiliki, nah ini Game Boy ya. Nah, ini kita udah mau lepas. Nah, lalu di sini kita tarik. Itu ya. Begitu. Lalu ada yang lain sangat berguna seperti obeng ya, lalu pembersih ya di sini. Ini solder asisten, sangat-sangat berguna dalam pengerjaan-pengerjaan elektronika. Lalu ada obeng ya, di sini ada berbagai macam obeng, jenis obeng yang sangat kecil-kecil ya, ada 1, 0, 1,4, 2, 2,4, 3 ya. 6 pieces precision screwdriver set. Ini sangat-sangat kita butuhkan dalam berbagai macam pengerjaan, membuka baut ya dan sebagainya. Tidak lupa ada pinset di sini, pinset ya, ada banyak ukuran. Saya masih ada satu lagi, cuman masih saya simpan. Ini obeng ya. Lalu jangan lupa ini teman-teman, jika Anda berminat memulai karir sebagai teknisi, Anda harus memiliki pemotong kabel. Ini sangat berguna, mempercepat pengerjaan. Biasanya kita bingung ya, memotong kabel biasanya pakai tang potong kan. Nah, untuk mengupasnya lebih cepat memakai ini. Karena di sini ada lubang-lubang kecilnya ya. Contohnya misalnya kita lihat seperti ini. Nah, ini contoh kecilnya ya. Nah, ini ya. Posisi katakanlah di sini ya. Ini ada cutternya dipotong di bawah. Tahan. Tuh. Kita kupas. Kupas kita tinggal tarik aja. Nah, kan mudah kan. Lalu di sini ada ukuran-ukurannya. Ukuran lubang yang diperlukan oleh kabel itu ya. Ini sangat berguna dan mempercepat pengerjaan. Lalu ada tang namanya, ada yang menyebut tang hidung panjang, ada yang menyebut tang mulut buaya ya. Tiap ini beda-beda ya. Ini juga sangat berguna untuk menarik ya. Misalnya ada apa namanya, komponen-komponen yang harus kita lepas gitu ya. Lalu tang potong udah pasti, ini untuk memotong kaki. Oh iya, selain tang potong saya sering memakai ini, gunting kuku. Nah, mengapa kok saya modifikasi? Karena pakai ini supaya ketika dipotong, kakinya itu tidak meloncat ke atas. Jadi kan aman, karena
kaki masuk ke sini, contohnya begini ya. Nah, ini sebuah contoh yang dapat kita lihat di sini. Nah, ini kan nempel di PCB, katakanlah ini ya. Ini kakinya nempel di PCB lah. Ini kita potong seperti ini, tek ya. Nah, kan sangat mudah ya. Jadi saya memakai ini, lebih sering memakai ini, terutama untuk memotong kaki-kaki yang pendek-pendek setelah kita solder ya. Nah, daripada ini. Memang saya juga pakai ini juga, cuman lebih cepat efisien seperti ini gunting kuku ya. Tak lupa juga memakai kaca pembesar ya. Ini kaca pembesar yang sudah lama saya miliki, ini sangat berguna ya. Bisa untuk melihat berbagai macam bagian-bagian yang sangat kecil ya. Lalu ini solder atraktor ya, atau penyedot timah ya. Ini juga sangat penting ya, ini penyedot timah ya. Di sini ada, nah ada karetnya, pelindung supaya ini awet. Ini sudah lama sekali saya miliki, berapa puluh tahun yang lalu, sangat awet. Ini mereknya adalah Deco ya, buatan Korea. Ini memang saya buat seperti ini supaya kuat nempelnya. Lalu paragon, yang berikutnya adalah timah paragon ya. Timah ini sudah sangat sering kita dengar ya dari teman-teman teknisi. Nanti mungkin suatu saat saya akan presentasikan berbagai macam perbandingan paragon dengan timah-timah yang lain ya, sehingga kita bisa memilih untuk pengerjaan-pengerjaan tertentu. Nanti akan saya buat kontennya tersendiri. Lalu di sini ada berbagai macam mata obeng ya. Ini sangat penting untuk membuka berbagai macam jenis obeng, jenis skrup ya. Jadi ini yang tampak. Nah, lalu ini, ini Swiss knife ya. Ini pisau army Swiss. Orang sering nyebut ini sebagai kayak pisaunya MacGyver gitu ya. Sering sekali kita lihat di film MacGyver. Ini juga sangat berguna teman-teman, ketika kita memakai ini untuk memotong ya kabel yang supaya cepat, atau membersihkan, terutama mengerok ya, apa namanya, bagian PCB yang perlu dibuka jalurnya supaya lebih cepat nempel. Dan juga ini sudah pasti ya, ini adalah multimeter. Jadi di sini adalah multimeter Wiener ya. Saya memakai merek Wiener dan sangat awet. Di sini kita bisa memakai ini. Kita harus menguasai semua ini ilmunya. Apa itu artinya X1, X10, X100 ya, DCMA, DC volt dan seterusnya. Ini ada cara membaca multimeternya ya. Ini semua adalah pengetahuan elektronika. Jadi apa namanya, harus kita pahami untuk mengecek berbagai macam komponen. Nah, sejauh pengalaman saya menjadi seorang teknisi elektronika, yang harus kita perlukan adalah keuletan dan ketelatenan. Banyak sekali tantangan-tantangan ya yang kita terima dalam pembenahan ya atau servis alat elektronika itu, sehingga kita memerlukan daya juang yang gigih ya. Perlu banyak membaca ya, bukan hanya melihat YouTube saja, tetapi referensi. Kebetulan saya tipe yang suka membaca, jadi referensi saya tentang elektronika cukup banyak, dan itu saya juga mempelajari dari berbagai macam sumber ya. Nah, jadi ini yang harus kita kembangkan, semangat untuk terus menambah ilmu dan juga gigih ya, telaten ulet ya dalam mengerjakan berbagai macam servis alat elektronika. Oke,
Kira-kira seperti itu untuk, oh iya satu lagi ya, saya jadi ingat, maaf. Nah ini ada lampu penerangan sedikit. Nah ini harus ada supaya enak, supaya kita bisa melihat dengan jelas. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Berbagai macam piranti, ini hanya sebagian kecil ya teman-teman, belum semuanya, nanti tidak cukup mejanya karena saya juga masih banyak alat-alat yang perlu dipakai untuk membongkar, menganalisis, lalu mengecek masalah-masalah yang muncul di dalam peralatan elektronika. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memperdalam dunia elektronika, khususnya yang ingin menambah pengetahuan di dalam bidang elektronika terapan, artinya boleh servis ya atau merakit rangkaian-rangkaian tertentu begitu ya, sehingga saya harapkan channel ini boleh menjadi channel yang menambah wawasan bagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan pada teman-teman yang Anda rasa membutuhkan informasi seputar dunia elektronika. Oke, terima kasih.